Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Sistem Telekomunikasi, Kampus Cabang UPI Purwakarta. Pada mata kuliah Jaringan Pita Lebar kali ini, kami akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami. Kami berasal dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Ari Madalarangga dengan NIM 2006940 dan rekan saya Hanafati Mazhara dengan NIM 2004094 dan rekan saya yang terakhir adalah Rida Febriliana 2009285. Nah, yang pertama akan dibahas mengenai multipath propagation. Apa sih yang disebut dengan multipath propagation? Dalam wireless telecommunication, multipath propagation ini merupakan fenomena yang dihasilkan saat sinyal radio sampai di antena penerima dengan 2 atau lebih jalur. Multipath propagation juga merupakan salah satu akibat dari pengiriman sinyal melalui udara. Nah, karena melalui medium udara tersebut, akan ada banyak sekali tantangan saat mentransmisikan sinyal, seperti difraksi, refleksi, pemantulan terhambur separuh atau seluruhnya, bisa juga terjadi blocking. Lalu akan dibahas mengenai fading, small scale fading, dan large scale fading. Dalam komunikasi wireless, fading ini merupakan variasi dari redaman sinyal dengan berbagai variabel. Nah, variabel dalam hal ini itu dapat berupa waktu, posisi geografis, dan frekuensi radio. Fading juga merupakan salah satu gangguan yang muncul dalam komunikasi wireless dan sinyal propagation. Nah, fading ini menyebabkan penurunan amplitudo atau daya sinyal pada sepanjang jalur dari pemancar atau TX dan penerima atau RX. Sering juga fading ini diibaratkan sebagai random process atau proses acak. Selanjutnya ada small scale fading yang mengacu pada perubahan yang cepat dari amplitudo dan fase sinyal radio selama periode waktu yang singkat, yaitu dalam hitungan detik atau jarak yang pendek, beberapa panjang gelombang saja gitu. Dalam small scale fading ini, daya sinyal yang diterima dapat bervariasi antara 30 sampai 40 dB ketika penerima hanya digerakkan oleh sebagian dari panjang gelombang. Lalu ada large scale fading yang merepresentasikan rata-rata redaman power sinyal atau path loss karena area yang luas dan hal tersebut dipengaruhi oleh konfigurasi medan antara pemancar dan penerima, penurunan daya yang stabil, serta jarak yang sangat jauh. Lalu akan dibahas mengenai flat fading dan selective frequency fading. Flat fading ini terjadi ketika bandwidth dari sinyal yang ditransmisikan lebih kecil dari bandwidth koherensi keseluruhan. Efek saluran fading datar atau flat fading ini dapat dilihat sebagai penurunan rasio signal to noise atau SNR. Flat fading dikenal juga sebagai channel variasi amplitudo atau channel sempit. Lalu untuk selective frequency fading, ini disebabkan oleh pembatalan sebagian sinyal radio dengan sendirinya. Sinyal tiba di penerima melalui 2 jalur yang berbeda dan mungkin salah satu jalur atau keduanya berubah dengan memanjang atau memendek. Selanjutnya ada intersimbol interface, di mana pada dasarnya ditentukan oleh rasio antara durasi simbol dan durasi respon impuls saluran. Ini disebabkan karena adanya suatu distorsi atau dispersi sinyal, di mana suatu simbol dapat mengganggu simbol berikutnya. Visi ini menyebabkan kesalahan yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan meningkatkan daya pancar, dan oleh karena itu isi sering disebut juga sebagai kesalahan yang tidak dapat direduksi. Kemudian ada forward error control, yang merupakan sebuah cara penyusunan kembali untuk mengurangi efek dari multipath fading selektif. Misalnya ada beberapa format sinyal digital, dalam hal ini adalah OFDM, yang dapat menyebarkan data melalui saluran yang luas, sehingga sebagian data hilang oleh nol. Hal tersebut dapat diatasi oleh forward error control. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dimengerti. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di bawah kolom komentar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.